Mari kita mengakui iman kita, Yesus adalah Kristus, Anak Allah yang hidup. Mari kita memberi salam kepada kanan kiri saudara. Mari kita menjadi orang yang dipenuhi firman Tuhan. Saya akan memberi firman dengan judul Hidup sebagai seorang arif. Dan sebentar lagi, anak-anak remnant dalam gereja kita akan menghadapi ujian nasional untuk memasuki universitas di Korea. Dan ada cerita di Korea bahwa kalau sudah dekat ujian nasional ini, katanya cara berdoanya ada dua macam. Jadi doa yang satunya adalah doanya orang tua yang punya anak-anak yang memang rajin belajar. Kalau orang tua yang seperti itu katanya berdoa, Tuhan tolong berikanlah pimpinan. Jadi karena mereka memang belajar dengan pintar, jadi yang penting jangan grogi dan tidak membuat kesalahan. Tetapi ada satu jenis doa lagi, orang tua yang memiliki, yang punya anak yang tidak suka belajar. Jadi doa mereka adalah, Tuhan tolong berilah mujizat. Jadi katanya ada orang tua di Korea Selatan, mereka itu pada saat anak-anak mengikuti ujian, mereka berkumpul berdoa bersama-sama. Pada saat mereka mengikuti ujian bahasa Inggris, mereka katanya belajar. Mereka katanya orang tuanya berdoa, Tuhan, anak saya lagi mengikuti ujian pelajaran bahasa Inggris, tolong berikanlah mujizat kepada dia supaya apa yang dia salah tulis jawabannya juga bisa dibetulin. Jadi katanya banyak orang tua yang hanya menginginkan hasilnya, yang hasilnya penting. Jadi keinginan keinginan untuk mendapatkan hasil ujian yang bagus itu bukan hanyalah keinginan anak-anak, tetapi keinginan yang lebih besar bagi orang tuanya. Memang itu semuanya penting, tetapi kita harus memiliki identitas rohani. Mengapa kita mengikuti ujian ini dan untuk apa kita harus masuk ke universitas? Jadi kita harus memiliki tujuan. Kita masuk ke universitas dan kita harus memiliki alasan mengapa harus pergi ke universitas itu. Berarti kita harus memiliki C, yaitu covenant, perjanjian, V, visi, D, dream, mimpi, E, image, yaitu gambaran, dan P, praktek. Jadi kita harus memiliki CVDIP ini. Jadi sebenarnya universitas itu kita masuk buat apa? Supaya kita bisa mempersiapkan spesialitas atau keahlian kita ke depan, supaya kita bisa dipakai oleh Tuhan untuk menyelamatkan 237 negara dan 5.000 suku bangsa. Dan saya percaya bahwa para anak-anak remnant bisa menemukan CVDIP mereka sebelum mengikuti ujian dan bisa menikmati identitas rohani mereka pada saat mengikuti ujian. Jadi Rasul Paulus pada saat dia memulai Efesus kitab 5, ia telah menunjukkan bagaimana caranya hidup beriman secara alkitabiah, yaitu kita harus menjadi penurut Allah. Khususnya, Yesus Kristus telah menjadi persembahan damai sehingga semua masalah dosa kita telah diampuni. Jadi sebegitu besarnya kasih Tuhan terhadap kita. Maka kita harus menjadi platform yang menjadi penurut Allah. Karena kita adalah makhluk yang telah menerima kasih Tuhan yang luar biasa ini. Jadi anak Tuhan yang mendapatkan kasih Tuhan yang luar biasa itu, tidak mungkin ia tetap berada di dalam cara hidup yang gelap seperti dulu. Tetapi pastinya ia sebagai anak terang pastilah berbuah.
Dan melalui bacaan hari ini, 성경에는 보면 kita hidup berbuah terang itu hidup seperti apa? Kita jangan seperti orang bebal, tetapi harus seperti orang arif. Kalau kita melihat Alkitab, seperti kitab Ayub, kitab Mazmur, atau kitab Pengkhotbah, ada kitab-kitab khusus untuk menggambarkan bagaimana hidup secara hikmat. Jadi Alkitab pun menegaskan bagaimana caranya hidup hikmat. Jadi itu semua tergantung pada apakah kita memiliki hikmat atau tidak. Itu yang akan menyebabkan hidup kita menjadi drastis, apakah hidup kita makmur atau tidak makmur. Kalau kita membaca Efesus pasal 5, kehidupan seorang arif pasti mengikuti terang, dan kalau orang bebal pasti mengikuti kegelapan. Apakah jiwa kita terang atau gelap? Jadi secara sumbernya pasti berbeda. Kalau orang-orang dunia, pastilah mereka terjebak dalam godaan dari duniawi. Godaan dari dunia, karena mereka terjebak dalam Kejadian pasal 3. Mereka hanya mementingkan diri mereka. Jadi mereka begitu berusaha hanya untuk dirinya sendiri. Ya, karena mereka begitu berusaha, pastinya mereka bisa mendapatkan kekayaan dan juga kehormatan, atau sudah mendapatkan otoritas sebagai seorang yang sukses di dunia ini. Tetapi pada ujung jalan mereka ada apa? Yaitu Menara Babel. Ya, jadi pastilah mereka hancur. Karena itu adalah hasil orang bebal. Bukan pintar atau tidak, tetapi ini soal mereka sudah diselamatkan atau tidak. Jadi bukannya kita iri sama orang yang tidak percaya karena mereka sukses, tetapi kita harus mengasihani mereka. Kalau misalkan saudara melihat orang sukses tapi tidak memiliki keselamatan, itu mereka sangat kasihan karena mereka sekarang kelihatannya sangat sukses, tetapi pada saat mereka sudah selesai hidup mereka akan pergi ke neraka. Jadi kalau mereka bunuh diri, ya pastilah mereka langsung pergi ke neraka. Jadi kalau jiwa itu terpisah dari tubuh manusia ini, itu artinya dia harus pergi ke satu tempat. Itu pilihannya hanya dua, surga atau neraka. Tidak ada yang tengah-tengah. Jadi masa saudara masih iri sama orang sukses, tetapi belum diselamatkan seperti ini. Jadi sesukses apapun, itu masih tidak bisa bebas dari kutukan. Orang yang begitu pintar, belajar, begitu dalam, dan suka menghakimi orang-orang Kristen. Ada seorang profesor yang menjadi ketua profesor di Universitas Yale juga seperti itu. Dia menghakimi orang-orang Kristen. Padahal dia begitu pintar, tetapi apakah dia sudah diselamatkan? Jadi kita harus hati-hati dengan apa yang terlihat di mata. Kalau kita melihat kitab Efesus itu ditulis untuk orang-orang Efesus. Jadi Efesus adalah kota yang kaya dengan pengetahuan tentang budaya politik, ekonomi, dan militernya juga sangat berkembang dengan latar belakang kemakmuran Kekaisaran Romawi. Oleh karena itu, warga Efesus pada saat itu memiliki rasa superioritas dalam ilmu pengetahuan dibanding warga lain. Maka Rasul Paulus memberi saran kepada mereka tidak boleh terpengaruh seperti itu oleh oleh suasana dunia. Karena walaupun mereka merasa superioritas ilmu duniawi, itu tidak bisa menyelamatkan kita. Karena jalan dunia tidak bisa menyelamatkan kita. Aku memiliki begitu banyak masalah, persoalan, pergumulan.
Jadi saya merasa sedih kalau ada masalah dan saya merasa senang kalau mendapatkan kesuksesan di dunia ini. Mengapa kita miskin? Mengapa kita kena penyakit? Kenapa kita menghadapi masalah sebesar ini? Kalau kita memiliki mata rohani, ya pasti kita memiliki jawaban di dalam masalah ini. Tapi kalau misalkan saudara tidak bisa melihatnya secara rohani, ya terjebak dalam masalah. Jadi berdoalah mulai hari ini. Tuhan, tolong bukakanlah mata rohani saya. Itu baru namanya hidup seorang arif. Jadi Alkitab mengatakan apa? Walaupun kita memiliki mata, kita tidak bisa melihat. Walaupun kita memiliki telinga, kita tidak bisa mendengar. Itu maksudnya apa? Jadi segala hal kita harus melihatnya secara rohani. Jadi saya memberkati saudara sekalian dalam nama Yesus Kristus supaya saudara bisa mendapatkan jawaban atas kehidupan seorang arif dan bisa melihat segala sesuatu dengan mata rohani. Subjudul pertama adalah Arif menghemat waktu. Ayat 15-16 berkata, karena itu perhatikanlah dengan seksama. Bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Jadi Rasul Paulus mengatakan bahwa ciri-ciri orang arif adalah orang yang ciri-ciri orang arif itu mereka tidak akan terbawa emosi diri dan suasana hati. Tetapi orang bebal pasti mereka hidup mengikuti rasa gengsi dan juga perasaan pada saat itu. Efesus 5 ayat 15 mengatakan apa? Perhatikanlah dengan saksama. Jadi kita harus hidup terbangun secara rohani. Jadi kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik secara rohani. Jadi kalau dengar firman, ya lupa kalau sudah selesai ibadah. Tetapi kalau kata-kata orang yang kata-katain orang lain atau kata-katain diri kita pasti ingat selama-lamanya. Jadi kalau kita tidak memiliki kesadaran rohani, apapun yang saudara kerjakan, pasti saudara akan menerima efek sebaliknya. Apalagi orang yang tidak memiliki Injil, tidak memiliki kepastian akan imannya, tetapi malah mereka diberi jabatan di dalam gereja, pasti mereka melakukan pelayanannya dengan kekuatan duniawi. Malah tidak membantu sama sekali. Jadi kalau kita melihat gereja yang lain, kalau gerejanya tidak maju-maju itu karena kenapa? Ya pasti ada alasannya. Jadi kalau kita melakukannya dengan kekuatan duniawi, ya pasti mereka akan berusaha. Tetapi malah itu tidak membantu sama sekali untuk Injil. Ya padahal dia berusaha sekali untuk melayani, tetapi tidak terbantu sama sekali. Maka dari itu, yang paling penting itu apa? Yaitu saudara harus selalu komunikasi dengan Tuhan Allah dengan memegang firman yang saudara dapatkan pada hari Minggu. Kenapa Tuhan mengizinkan saudara untuk bergereja di gereja Yewon? Mengapa saudara datang ke gereja Yewon? Kan banyak gereja di luar sana. Mengapa saudara mendengar firman gereja Yewon ini? Ada anggota jemaat yang sampai 3 jam, 4 jam naik bus dan naik subway untuk datang ke gereja. Buat apa? Karena Tuhan sendiri yang menetapkan gereja Yewon ini kepada saudara. Berarti saudara harus datang ke gereja buat apa? Hanya untuk mendengar firman Tuhan. Jadi, peganglah firman yang saudara dengar dan praktekkanlah firman itu. Jadi, coba rasakan bagaimana Tuhan menggenapi firman-Nya yang saudara telah dapat pada hari Minggu. Kalau saudara tidak pernah melihat bagaimana Tuhan menggenapi firman-Nya, untuk apa saudara datang ke gereja?
Masa saudara datang ke gereja untuk memenuhi kekurangan saudara? Apakah untuk kehausan saudara datang ke gereja? Jadi cobalah saudara ikuti firman gereja Yewon. Jadi pada hari Minggu kenapa kita mendengarkan firman? Karena firman ini adalah guideline. Jadi petunjuk, pedoman bagaimana kita hidup untuk 1 minggu ke depan. Kalau kita tidak memegang firman Tuhan ini pada hari Minggu, apa bedanya kita dengan orang dunia di sana? Kita adalah orang yang paling bodoh. Kalau kita sudah datang ke gereja tetapi tidak mempraktekkan firman ini pada kehidupan sehari-hari. Jadi saudara berdoalah kepada Tuhan Allah, Tuhan jadikanlah firman ini pedoman dalam hidup saya. Kalau saudara tidak hidup seperti itu, ya pasti hidupnya pasti lebih menyedihkan daripada orang-orang duniawi. Jadi saya berharap saudara bisa bersatu dengan firman. Kita sebagai anak Tuhan, supaya kita hidup berbuah dalam Tuhan Allah, yang paling penting adalah hikmat. Dan orang yang hikmat yaitu arif. Arif hidupnya seperti apa? Dia akan menghemat waktu. Dan kalau kita melihat ayat 15 dan 16 tadi, di sana mengatakan pergunakanlah waktu yang ada. Dan waktu di sini dalam bahasa Yunani itu disebut kairos. Dan dalam bahasa Yunani waktu itu bisa dipakai ada 2 kata yang berbeda, yaitu kairos dan kronos. Jadi kairos itu biasanya, kronos itu artinya waktu yang hanya menunjukkan waktu yang kita pakai secara biasa. Tetapi kalau kairos itu menyebut waktu tertentu di mana suatu peristiwa terjadi. Jadi pada ayat ini pergunakan waktu yang ada itu bukan memakai kronos di mana itu artinya waktu yang biasa gitu, tetapi memakai kairos, yaitu pergunakanlah waktu kairos di mana itu adalah waktu tertentu. Jadi dengan arti yang lain, kairos, jadi di sini maksud yang lain, pergunakan waktu yang ada itu bisa kita terjemahkan sebagai pergunakanlah kesempatan yang ada. Jadi menghemat waktu, maksudnya kita harus menghemat waktu supaya kita mempergunakan kesempatan yang ada. Jadi kesempatan ini bisa dipakai juga dalam istilah dalam perdagangan, bahwa kita harus membeli kesempatan itu jangan sampai kita melewatkan kesempatan tersebut dengan cara apapun. Jadi waktu itu sebenarnya lebih berharga daripada emas dan lebih berharga daripada uang. Karena berbeda dengan uang yang bisa disisakan, ditabung atau digunakan juga nanti, waktu itu tidak bisa dipakai seperti itu. Karena sekali waktu itu tergunakan, ya tidak bisa kita balikin lagi. Maka dari itu kita harus memaksimalkan waktu kairos kita secara maksimal. Untuk apa? Untuk memuliakan nama Tuhan supaya berbuah hasil yang berkali lipat. Bukan hanya 30 kali, 60 kali, tetapi sampai 100 kali. Jadi arif yang bisa mempergunakan waktu kairos yang ada, itu adalah orang arif. Ya kalau saudara telah diberi kesempatan, tapi ya udah, ya gitu-gitu saja. Karena saudara hanya memikirkan diri saudara. Saudara tidak menganggap itu kesempatannya telah diberi oleh Tuhan, tetapi saudara menganggap itu untuk saudara. Jadi mengapa kita pergunakan waktu yang ada? Karena hari-hari ini adalah jahat. Dengan arti yang lain, penguasa dunia ini, yaitu setan iblis, mereka akan terus menyerang kita. Karena
semakin akhir zaman, pastilah kita akan lebih diserang. Pasti diserang oleh setan iblis. Jadi Adam dan Abraham, sampai Adam. Jadi kalau kita melihat bagaimana kronologi sejarah, Adam dan Abraham itu sudah sampai 2000 tahun, dan sebelum Yesus datang, jadi Yesus datang sampai Yesus datang ke dunia ini sudah Yesus datang ke dunia ini, dan sampai saat ini sudah melebihi 2000 tahun. Jadi kronologisnya sudah 2000 tahun berlalu dan 2000 tahun berlalu. Makanya ini artinya sudah mendekati akhir zaman. Dan setan iblis itu mereka akan pergi kemana? Ke neraka. Setan dan iblis mereka pergi ke neraka pada akhirnya. Di mana kita sekarang sudah mendekati akhir zaman. Jadi sebentar lagi mereka akan pergi ke neraka. Bukan hanya sebentar, tapi selama-lamanya. Maka dari itu sudah ditentukan oleh Tuhan Allah. Karena Alkitab pasti akan digenapi oleh Tuhan Allah. Tetapi Yesus mengatakan apa? Pada saat Injil kerajaan ini diberitakan di seluruh dunia, maka dari itu barulah tiba kesudahannya. Jadi, setan iblis akan terus menyerang kita supaya kita itu tidak bisa dipakai oleh Tuhan Allah, supaya Injil kerajaan ini tidak diberitakan. Jadi supaya mereka tidak masuk ke neraka cepat-cepat, mereka akan terus menyerang kita supaya Injil kerajaan itu tidak diberitakan. Jadi mereka terus menunda jadwal mereka masuk ke kerajaan, ke neraka. Pastilah mereka menyerang gereja, menyerang penginjilan misi. Ya kalau yang lain boleh. Setan iblis tidak menyerang kita pada saat kita melakukan hal yang lain. Tetapi pada saat kita melakukan penginjilan misi, pemberitaan firman Tuhan, mereka akan menyerang kita. Coba saudara melihat gereja-gereja Eropa atau Amerika. Buat apa mereka menginjil? Buat apa mereka pergi ke penginjilan misi? Coba saudara melihat Inggris, Amerika. Coba saudara melihat Amerika yang negara yang begitu besar dan begitu kuat, tetapi penginjilan misi yang mereka lakukan itu sangat sedikit. Malah negara Korea adalah negara yang paling banyak mengirimkan misionaris, tapi yang kedua, juara satu Amerika. Masa negara Korea yang sekecil ini mendapatkan peringkat 2. Jadi itu menandakan negara yang lain mereka sama sekali tidak menginjil. Jadi selama 3 tahun kita tidak bisa menginjil ke luar dunia, kita tidak bisa melakukan penginjilan misi ke luar negeri karena COVID-19. Dan pastinya setan iblis mereka menjadi senang selama 3 tahun itu. Dan ada sebuah buku yang bernama sebuah suratnya Screwtape yang ditulis oleh penulis C.S. Lewis. Dan di sana, di dalam bukunya, itu setan tua menasihati setan pemula. Dia mengatakan, orang Kristen hidupnya terbatas di dunia, jadi buatlah mereka membuang-buang waktu. Berarti kita akan menang. Jadi seberapa banyak orang yang terjebak dalam masalah ini? Habisin waktu, membuang-buang waktu. Itu taktiknya setan. Jadi kita
harus percaya bahwa kita adalah seorang bendahara yang telah ditetapkan oleh Tuhan Allah untuk bisa menghebat waktu. 하나님밖에 없어요. 의사도 못 모셔. 그럼 심장은요 뭐 Jadi jantung kita masih berdebar-debar. 듣지 알 수 없어요. 하나님이 가지는 거예요. Itu siapa yang menghentikan jantung kita? 소리가 안 들리면 저는 듣고 Bukan dokter, bukan orang lain, tetapi Tuhan Allah. 듣고 있습니다. 왼쪽으로 누우면 어떤 시끄러워서 잠을 못 자요. 심장이 하도 뛰어서. Jadi jantung saya itu begitu kuat untuk berdebar-debar 쾅쾅쾅쾅 뜹니다. karena sebegitu besar. 근데 그 헤아리다가 잘 때가 많아요. Karena sebegitu besar saya memiliki keinginan yang sangat semangat dan antusias yang sangat besar untuk penginjilan misi. 그래서 하나님이 심장을 멈추면 그날은 끝이에요. Jadi kalau misalkan Tuhan, 그러니까 요한하지. 그러니까 사단은 jadi kalau Tuhan menghentikan jantung kita, 지금 또 ya sudahlah kehidupan kita di dunia ini. Jadi setan akan terus berusaha supaya kita membuang-buang waktu di dunia ini. Yohanes 9 ayat 4 berkata bahwa kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang, akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Jadi pada saat kita melakukan pelayanan Tuhan dengan jabatan kita yang telah diberikan oleh Tuhan, kita harus menghemat waktu sebagai orang arif. Dan biasanya kalau di gereja Yewon, mereka setiap tahun memberi pelantikan jabatan. Jadi mereka sekali melakukan pelantikan jabatan itu berlangsung selama 1 tahun. Jadi setiap Desember mereka melakukan pelantikan anggota majelis untuk tahun baru. Berarti jabatan untuk tahun 2020 itu hanya sisa 3 minggu. Maka dari itu, mari kita siap-siap untuk mengakhiri jabatan kita di gereja ini. Dan siap-siap untuk tahun depan. Jadi jabatan yang kita telah dapat dari gereja Yewon ini, coba saudara melihat, coba saudara ikuti kemah Injil ke luar negeri. Coba saudara pergi ke kemah Injil ke luar negeri. 10 kali aja, kalau itu saudara akan melihat bagaimana Tuhan menggenapi firman-Nya di ladang. Kalau saya secara pribadi, sekali saya menerima jabatan baru di dalam gereja, saya merasa sangat terbeban. Saya merasa saya tidak pantas untuk memiliki jabatan tersebut. Sehingga saya 3 hari berpuasa. Dan saya berdoa kepada Tuhan Allah, Tuhan, saya tidak sanggup untuk melakukan jabatan ini. Tolong berikanlah kekuatan kepada saya, tolong berikanlah kekuatan. Tolong berikanlah saya berkat supaya saya bisa bertanggung jawab atas jabatan ini. Jadi pada saat saudara all in memberi segalanya kepada Tuhan Allah, maka semuanya akan selesai. Semua masalah akan dibereskan oleh Tuhan Allah. Jadi saya memberi all in kepada Tuhan Allah melalui jabatan. Pada saat saya menantang diri, jadi saya melihat kalau saya mengambil suatu keputusan secara rohani, pada saat saya mengambil keputusan secara tegas, secara rohani, setan pun tidak bisa menyerang saya. Karena saya begitu tegas secara rohani. Jadi pada saat saudara juga mencoba untuk nantang diri secara rohani, jangan sampai secara samar-samar, jangan secara terpaksa. Harus pasti, harus yakin. Karena Roh Kudus yang akan berkarya.
Karena Tuhan Allah yang berkarya. Tuhan Allah yang memakai saya. 막 일으키지요. Jadi bukan saya yang melakukannya, tetapi Tuhan Allah yang melakukannya. 전 성도들은 2022년 정계의 직분을 위해서 막 Jadi saya memberkati saudara sekalian, 2023년 새롭게 주어지는 이 직분을 통해서 영적으로 비상하는 빛의 열매 몇 개를 제물로 saya memberkati saudara sekalian supaya saudara bisa menjadi terang yang akan membawa revolusi rohani di ladang saudara masing-masing. Subjudul kedua adalah Arif mengerti kehendak Tuhan. 방탕한 것인 오직 성령으로 Dan ayat 17 mengatakan, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. 주의 뜻이 무엇인가를 이해하는 것이 정말 Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. 이절에 보면 너희는 Dan kalau kita melihat Roma 12 ayat 2, di sana berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana yang kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. 이야기해서 어떻게 해야 되느냐? Jadi bagaimana caranya supaya kita mengerti kehendak Tuhan? 성령 충만 받아라 그랬어. Supaya kita 성령 충만. mengerti apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah, kita harus dipenuhi oleh Roh Kudus. 하나님의 뜻을 Karena Roh 전달하는 Kudus 분이에요. 성령은 pasti menyampaikan apa kehendak Tuhan Allah, maka dari itu kita bisa mengetahuinya. Di 1 Korintus 2 ayat 10 mengatakan, karena sebab roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. 우리가 이 성령으로 Maka dari itu, karena kalau kita dipenuhi oleh Roh Kudus, pasti kita akan menyadari apa kehendak Tuhan Allah dan tidak mungkin kita membuang-buang waktu. Maka dari itu, kita lebih dipakai oleh Tuhan untuk mencapai kehendak Tuhan dan rencana Tuhan. 술 취하는 것을 Dan kalau kita melihat di ayat Alkitab, 자신의 힘이 아니죠. 술에 Rasul Paulus memakai perumpamaan minuman alkohol. 이렇게요. Kalau sekali kita minum alkohol dan kita menjadi mabuk, pastilah kita dikuasai oleh alkohol itu. 성령의 지배를 받는 거지 성령 충만. Jadi, 술의 지배받는 jangan sampai kita dikuasai oleh alkohol, tetapi kita dikuasai oleh Roh Kudus. Kalau sekali kita mabuk oleh anggur, pasti kita akan menimbulkan hawa nafsu. Tapi kalau kita dipenuhi oleh Roh Kudus, pastilah kita hidup dengan penuh hikmat. Orang yang suka minuman alkohol, orang yang suka minum-minum, ya pastilah susah untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau dikuasai oleh alkohol, pastilah akan dipimpin oleh roh jahat. Berdoalah supaya saudara dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi kalau kita dipenuhi oleh, kalau kita suka minum-minum, pastilah kita akan gampang untuk menjadi orang bebal. Pada saat kita terima Yesus sebagai juru selamat, Roh Kudus sekali masuk ke dalam hati kita dan akan bersama dengan kita selama-lamanya. Itu artinya kebersamaan Roh Kudus. Kalau tidak ada Roh Kudus, tidak bisa menerima anugerah. Itu artinya kebersamaan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus selalu ada di dalam diri kita. Jadi itu sekali kita terima Yesus sebagai juru selamat, itu sudah selesai. Jadi sekali Roh Kudus datang kepada kita, akan bersama dengan kita selama-lamanya, tidak akan meninggalkan kita. Jadi pada saat saudara menerima Yesus sebagai juru selamat, Roh Kudus tidak akan meninggalkan saudara. Di Yohanes 14 ayat 16 berkata, Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. 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 Tetapi kepenuhan Roh Kudus berbeda dengan kebersamaan Roh Kudus. Kalau kepenuhan Roh Kudus itu melebihi kebersamaan Roh Kudus. Jadi kalau kepenuhan Roh Kudus itu benar-benar dikuasai oleh Roh Kudus secara sempurna. Jadi hidup saudara dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi saudara hidupnya harus dipimpin oleh Roh Kudus. Khususnya Rasul Paulus mengatakan kita harus menerima Roh Kudus. Jadi itu
kata-kata yang Rasul Paulus pakai itu bersifat sekarang. Jadi bukannya kamu pernah dikuasai oleh Roh Kudus, tapi harus dipenuhi Roh Kudus pada hari ini, pada saat sekarang. Jadi bukan sekali dipenuhi oleh Roh Kudus, tetapi setiap saat harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya memang Roh Kudus bersama dengan kita, tetapi kalau kita tidak mengadakan Roh Kudus tidak bisa berkuasa. Karena kalau kita sendiri tidak mau terima, ya Roh Kudus juga tidak bisa berkarya. Jadi manusia itu bukan robot. Jadi manusia itu telah diberi hak bebas. Ya, jadi kita bisa memilih mau melakukan hal yang baik, melakukan hal yang buruk. Jadi itu semua tergantung pada pilihan kita. Maka dari itu kita harus dipenuhi oleh Roh Kudus setiap saat. Saudara harus mengetahui bahwa kepenuhan Roh Kudus itu bukan kepenuhan dengan perasaan kita. Bukan terbawa emosi. Kepenuhan Roh Kudus itu apa? Tolong ikuti saya, kepenuhan firman, kepenuhan doa, kepenuhan penginjilan misi. Itulah kepenuhan Roh Kudus. Firman, doa, dan penginjilan. Kalau kita melihat ayat 15 sampai 16, di sana mengatakan apa? Yaitu kepenuhan Roh Kudus adalah roh kebenaran. Kebenaran itu apa? Firman. Kebenaran adalah firman. Jadi, Roh Kudus dikuasai melalui firman. Jadi, pada saat kita memberitakan firman ini kepada orang lain, pastilah seorang penginjil akan dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi, pada saat kita dipenuhi oleh Roh Kudus, itu kapan? Pada saat kita memberitakan firman ini melalui mulut kita bersama dengan Roh Kudus kepada orang lain. Jadi maksudnya bagaimana? Melalui bibir kita, melalui mulut kita, Yesus Kristus akan diberitakannya. Dan pada saat itu, pasti kita harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Tetapi jadi pastilah kita merasa, pastilah kita merasa kita itu dipenuhi oleh Roh Kudus pada saat kita memberitakan firman ini kepada orang lain. Pada saat kita bersaksi. Pada saat Petrus ini dipenuhi oleh Roh Kudus, ia memberitakan firman Tuhan. Jadi kalau kita melihat Alkitab, para rasul memberitakan firman Tuhan, selalu Alkitab mengekspresikan dengan kata-kata kepenuhan Roh Kudus. Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus. Kalau Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus. Dan tetapi Saulus juga disebut Paulus yang penuh dengan Roh Kudus. Jadi pada saat rasul-rasul itu memberitakan firman Tuhan, mereka penuh dengan Roh Kudus. Dan cobalah saudara pergi ke kemah Injil dengan penuh dengan Roh Kudus. Orang-orang yang tidak percaya, kepada orang-orang beragama, cobalah saudara memberitakan bahwa Yesus adalah Kristus. Dan kegelapan akan hilang. Jadi pada saat saudara memberitakan firman Tuhan ini kepada orang lain, pastilah saudara merasakan penuh dengan Roh Kudus. Apakah saudara tahu biasanya hamba-hamba Tuhan di ladang, seorang pendeta atau seorang penginjil, seorang misionaris, kenapa mereka menderita di ladang? Karena mereka tidak pernah berdoa untuk mempertaruhkan nyawanya kepada Tuhan Allah. Mereka tidak pernah menginjil. Mereka hanya masuk ke sekolah teologi dan mereka lulus dan menjadi pendeta. Jadi mereka tidak pernah pergi ke ladang.
왜 여러분이 집사, 권사, 장로, Mengapa? 직장 사업 다니면서 고생한 줄 아세요? Mengapa saudara? 성령 충만하세요. Mengapa saudara 어떻게 한다고요? masih 말하면 돼요, 그냥. Mengapa saudara masih terjebak dalam masalah? Karena saudara belum 방에도 기도 안 해. penuh dengan Roh Kudus. Walaupun saudara menghadapi masalah, 안 해. tidak berdoa. 저 핑계 있어. Walaupun saudara menghadapi persoalan, tidak berdoa. 말씀 안 전해. Tidak memberitakan firman ini kepada orang lain. 그대로 가야. Ya, tidak ada jawaban. 하나님 그런 분이에요. Jadi itulah Tuhan Allah. 주여 깨닫는 은혜를 주옵소서. Tuhan Allah, tolong berikanlah roh penyadaran kepada saya. 우리가 이 성령의 권능을 힘입어서 정인된 삶을 사는 것이 Jadi 바로 pada saat kita 우리를 향하신 하나님의 dipenuhi oleh Roh Kudus dan hidup sebagai seorang saksi, 충만한 삶입니다. 이번 주간에 itulah 전도 캠프 kita 진행됩니다. 이번에는 paling dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi pada minggu ini kita akan melakukan kemah Injil ke Thailand, dan pada kemah Injil di Thailand itu kita akan melakukan 불교가 persekutuan dan juga pelantikan majelis dan juga pentabisan pendeta di sana. 부처 믿는다니까. Jadi negara Thailand itu dikuasai oleh budaya dan juga agama Buddha. 군대 갔다 오듯이 그렇게 돼 있는 Jadi kalau laki-laki di negara Thailand, mereka harus pergi ke 현지인 중직자가 있어요. mereka harus pergi ke 현지인 목사가 있어요. 이건 ke wihara. 한국보다 더 큰. Seperti orang Korea wajib militer, katanya laki-laki di negara Thailand harus pergi ke wihara. 그렇습니다. 철수했다고. Sehingga mereka dikuasai oleh budaya Buddha. 되니까 Sehingga banyak misionaris yang gagal di negara Thailand. 목사 세우고 중직자 세우고 Karena terlalu kuat budaya Buddhanya. 보면 능력인 줄 믿습니다. Jadi saya melihat kuasa Roh Kudus begitu luar biasa karena kita, 대단한 거구나 이거. karena gereja Yewon sendiri melihat bagaimana Tuhan mau melantik majelis baru di gereja Thailand yang penuh dengan budaya agama Buddha itu. 때 시작된 이 조현대 선교사님의 태국 사역이 새로운 영적 전환점이 됐는데 Jadi sejak tahun 2004, misionaris Cho Hyun-tae telah diutuskan ke negara Thailand, dan sampai saat ini kemah Injil itu telah berlangsung. Jadi tolong bantu dalam doa supaya pada saat kita melakukan kemah Injil, kami dapat menikmati jawaban atas kemah Injil itu bersama-sama. Seorang Emerson, yaitu seorang yang membawa ideologi yang sangat terkenal di Amerika Serikat, mengatakan bahwa jika Anda punya waktu tersisa, itu adalah berlian mentah. Jadi kalau saudara melihat mata berlian, kalau mereka hanya menjadi permata, kalau berlian itu masih bersifat mentah, itu tidak memiliki harga atau nilai yang tinggi. Tetapi pada saat itu dibuat secara lebih berharga, baru bisa memiliki nilai yang lebih tinggi. Jadi jangan sampai berlian yang saudara miliki itu terus menjadi mentah dan tidak bernilai. Jadi berdoalah kepada Tuhan Allah supaya saudara bisa menghemat waktu sebagai orang arif dan mengerti kehendak Tuhan, sehingga saudara dapat memaksimalkan waktu yang Tuhan telah kasih kepada saudara sebagai saksi Tuhan. Mari kita berdoa. Kepada Tuhan Bapa yang penuh maha kuasa, tolong berikanlah hikmah kepada setiap anggota jemaat gereja Yewon supaya mereka tetap mengikuti pimpinan firman yang mereka telah dengar setiap minggu dan selalu dipenuhi oleh Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.